Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 10A. Izinkan kami untuk mewawancarai teman-teman dan guru yang ada di SMA Negeri 1 Suparnatis. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Kabrianti. Saya Hairi Niza. Saya Melisa Khairan. Saya Revita Dharma Lestari. Saya Adel Lestari. A few moments later. Permisi Kak, ini kami ingin mewawancarai Kakak. Bolehkah perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Christine Karisa Vera dari kelas 10A. Apa yang Kakak lakukan untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan? Tentu saja saya akan membantu teman tersebut dan saya akan berusaha untuk menolongnya. Apa yang Kakak lakukan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar teman? Tidak menjelek-jelekkan teman tersebut dan menghargai perbedaan yang ada. Apa yang Kakak lakukan untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial di sekolah? Ikut senam pagi, upacara, serta bergotong royong bersama teman-teman yang ada di sekolah. Oke, jawaban Kakak sangat memuaskan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Baik, sama-sama. Permisi Kak, Ini ada apa? di sini saya ingin mewawancarai Kakak. Bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Melinda Kaira dari kelas 10B. Oke, saya ingin mempertanyakan Kakak. Bagaimana cara Kakak menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah? Biasanya saling menghargai, saling menghormati antar teman yang berbeda agama, suku, dan budaya. Bagaimana kamu menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, ikuti jadwal piket. Yang ketiga, kurangi penggunaan sampah plastik. Apa yang kamu lakukan untuk menghormati perbedaan keyakinan dan pendapat teman-temanmu? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak teman. Oke, jawaban Kakak sangat memuaskan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, sama-sama. Oh iya, ada apa? Saya dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ibu tentang tugas PPKN. Bagaimana Ibu menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan mengajar? Ini silanya berapa? Sila yang mana dulu? Sila yang pertama, Bu. Pertama aja atau semuanya? Boleh semuanya, Bu. Oke, kalau untuk dalam mengajar menunjukkan sila-sila yang pertama, ya kita kan berdoa. Iya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kalau untuk di kelas 10A sendiri kan ada yang beragama Kristen selain Islam kan. Nah, jadi kita mewajibkan anak-anak itu berdoa menurut agama masing-masing. Begitu juga dengan kesepakatan kelas. Jadi jika berhubungan dengan keagamaan, ya sudah, berarti setiap siswa kita persilahkan berdoa ataupun melakukan aktivitas kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya. Misalnya juga mengaji, kita kan ada literasi itu dari Senin, Senin tidak ada, Selasa, Rabu, Kamis ada kegiatan literasi. Nah mereka kalau yang lain membaca Al-Quran, nah yang agama lain membaca Injil sesuai dengan agama yang dianutnya. Untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti itu kan harus bersikap adil ataupun bersikap manusiawi. Ya, kita saling membantu kawan-kawan jika ada yang kesusahan. Seperti kemarin ada temannya yang kecelakaan, ya kita arahkan untuk saling membantu, kita nyumbang. Seperti itu misalnya. Terus untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya tetap kita mewajibkan setiap anak-anak itu untuk bersatu, tidak membuli. Karena kan sering kebiasaan anak-anak itu suka ngata-ngatain temannya, itu kan bukan sesuatu hal yang baik. Jadi ya diajarkan juga dalam belajar berkelompok supaya anak-anak terbiasa untuk bersatu, meluangkan rasa pikirannya dalam suasana yang baik, seperti itu. Untuk sila kerakyatan yang diberi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya dalam pemilihan kelas, pengurus kelas diadakan musyawarah. Tidak langsung main tunjukkan kepala sekolah wali kelasnya, kan diadakan musyawarah siapa yang mau jadi ketua kelas, wakil.
Terus OSIS juga di sekolah kita diadakan pemilihan secara OSIS yang dilakukan secara demokrasi, semuanya bebas memilih, itu salah satu bentuk. Jika memang ada yang tidak sepakat, kita sepakat sama-sama dengan suara terbanyak. Yang kelima, keadilan sosial. Ya, saya berusaha bersikap adil, artinya tidak memperlakukan setiap anak itu, oh dia anak orang kaya diperlakukan dengan istimewa. Tidak, semuanya sama, mau kaya miskin semuanya sama, diperlakukan sama dalam penilaian pembelajaran. Jadi itu tergantung kepada individunya lagi dalam menempatkan dirinya. Jadi belajar di kelas itu bisa menerapkan semua sila-sila Pancasila, tergantung kita mana yang mau kita terapkan. Nah, Ibu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menangani konflik atau perbedaan pendapat di antara siswa? Ya sudah, kalau ada perbedaan pendapat itu biasa ya, karena kita semuanya berbeda. Ya tinggal kita memberikan pemahaman kenapa itu masing-masing berbeda itu. Misalnya berbeda dalam agama tadi, ya kita kan tidak bisa memaksakan agama orang. Ini kita sepakati apa yang menjadi perbedaan tadi. Jika kita tanggapi, nah masa kita harus memaksakan agama Kristen harus berdoa sesuai dengan agama Kristen? Ya, tidak bisa. Itu salah satu perbedaan agama. Ya kita menghargai pendapatnya. Kalau memang misalnya kita mengaji, ya Islam mengaji, ya sudah yang agama Kristennya silakan untuk membaca Alkitabnya. Agama Hindu silakan untuk membaca Alkitabnya. Kegiatannya sama, tapi dengan cara agama masing-masing. Misalnya berbeda pendapat dalam menyelesaikan, ya semuanya harus diselesaikan dengan musyawarah. Suara terbanyak, mau tidak mau kita itu harus rendah hati, karena perbedaan itu indah, bukan mencerai-beraikan. Ya kita beri pemahaman. Jika memang belum mengerti juga, ya kita kasih pemahaman lagi untuk membuat pengertian itu, seperti itu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu mempromosikan nilai-nilai keadilan dalam proses belajar mengajar? Mempromosikan, Ya. yang saya sesuai dengan tingkah laku saya. Yang pertama, berlaku adil untuk semua siswa tanpa memandang siapanya siswa, mau kaya mau miskin, itu adil. Makanya kita membuat kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Nah disitulah item-item kesepakatannya itu yang harus kita taati. Jika ada yang tidak menaati, ya pasti tidak akan berhasil, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang telah Ibu berikan. Maaf sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. A few inches later. Sekian dari video wawancara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.